Lupe mendalami hukum bumi dan sudah memadukan 5 misteri mendalam. Dari 6 misteri mendalam hukum bumi, satu-satunya yang belum bisa ia padukan dengan yang lain adalah ruang gravitasi. Ia sudah memadukan 5 misteri mendalam lainnya secara menyeluruh. Setelah memadukan vitalitas, jalan dunia, denyut nadi dunia, kekuatan, dan esensi bumi, ia menciptakan teknik penjelajah dunia yang luar biasa kuat. Ia juga merancang cara agar energi spiritualnya membentuk perputaran tanpa putus di dalam pikiran, sehingga tidak membiarkan sedikit pun auranya bocor keluar. Ia sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam hal menyamar dan melarikan diri. Namun, di mana ada keuntungan, pasti ada kerugian. Serangan pedang miliknya hanya mengandung perpaduan 4 misteri mendalam. Mengenai jalan dunia, mustahil baginya memadukan hal itu ke dalam pedangnya. Lupe bergerak di dalam Blackstone Space bak seekor belut yang licin, terus berpindah tempat dengan kecepatan tinggi. Namun Linley dengan mudah bergerak mengikutinya, selalu menghadang di depannya. Kita lihat saja siapa yang akan mati. Lupe menggeram. Pedang di tangannya menyayat udara tanpa suara, menebas ke kepala Linley. Tepat ketika Mirage berbenturan dengan pedang musuh, diiringi suara dentuman keras, energi pedang meledak keluar. Satu sabetan pedang, satu tangkisan. Tubuh Linley bergetar sedikit saat ia terdesak mundur. Hahaha, bagus. Linley tertawa lantang, lalu kembali menerjang maju. Namun malang bagi Lupe, senjatanya sedikit kalah kelas dibandingkan milik Linley. Dia hanya mengandalkan senjatanya. Lupe menyadari bahwa senjata Linley luar biasa. Diliputi kekesalan, mata Lupe menatap dingin. Tiba-tiba, jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya menyodok ke depan, memancarkan seberkas cahaya pedang transparan ke arah Linley. Pergerakannya begitu cepat hingga serangan itu langsung menembus ke dalam pikiran Linley. Ini serangan jiwa. Lupe, sebaiknya kau tidak usah memamerkan kemampuan serangan jiwa sekecil ini. Linley tertawa, bahkan tidak memedulikannya. Para ahli hukum bumi sejak awal memang tidak mahir dalam serangan jiwa. Dan Lupe sendiri tidak mengambil spesialisasi dalam serangan jiwa. Seberapa kuat memangnya serangan itu? Hanya dengan mengandalkan energi spiritualnya saja, Linley sudah bisa menghancurkan serangan tersebut. Lupe terpaksa menyerang dengan cara seperti itu, karena sudah tidak memiliki pilihan lain. Benarkah? Lupe tertawa dingin. Serangannya menjadi semakin membabi buta. Linley dengan senang hati meladeni pertempuran itu. Sosok Linley dan Lupe terus saling bertukar serangan. Tetapi jelas terlihat kalau keduanya seimbang. Di mata Linley, kekuatan Lupe di antara para komandan memang berada di tingkat bawah. Dia bahkan tidak memiliki satupun artefak dewa utama. Wajar saja jika satu-satunya pilihan baginya adalah mengandalkan penyergapan. Meski begitu, teknik menyamarnya sangat berharga untuk kupelajari. Linley bisa menduga bahwa Lupe pasti telah memadukan jalan dunia di antara misteri mendalam miliknya. Ditambah lagi, tebasan pedang itu mampu menahan kekuatannya sejenak sebelum meledakkannya sekaligus. Tebasan pedang ini bisa dibilang telah menguasai dan mengerahkan misteri mendalam kekuatan hingga ke tingkat sempurna. Linley terus bertukar serangan dengan Lupe, berniat mengasah kemampuan pedangnya. Sementara bagi Lupe, tujuannya adalah memanfaatkan setiap peluang untuk membunuh Linley, agar bisa lolos dari pertempuran ini. Pedang Linley menebas. Lupe justru meluncurkan serangan balik dengan pedangnya, memiringkan bilahnya menyusuri sisi datar Mirage, terus menekan mengincar tubuh Linley. Oh, dia benar-benar nekat bertaruh nyawa. Di momen kritis ini, hanya suara desingan yang terdengar seiring berkelebatnya bayangan biru keemasan saat ekor naga Linley yang membawa gelombang kekuatan mengerikan menghantam keras bilah pedang musuh. Ekor naga Linley sama sekali tidak kalah tangguh dibandingkan dengan artefak dewa tingkat tinggi. Ayunan pedang musuh menjadi tidak seimbang. Serangan yang semula hendak menghantam kepala Linley kini beralih menyayat dadanya. Setelah terhantam oleh ekor naga, daya tebas pedang ini melemah. Hanya nyaris menembus sisik naga dan mengeluarkan sedikit darah. Mirage menyayat leher Lupe, memenggal kepalanya hingga terpisah dari tubuh. Begitu kepala terpisah dari tubuh, hal itu sudah menjadi jaminan kematian. Bagaimanapun juga, meskipun jiwa mungkin masih ada, tubuh tidak bisa lagi dikendalikan untuk membalas. Itu sama saja dengan kekalahan. Kau cukup kejam, tapi hasil akhirnya tetap saja kematianmu. Linley menatap kepala yang melayang tersebut. Seandainya aku punya sebuah artefak dewa utama, hasil akhirnya pasti akan berbeda. Lupe meraung. Ia tahu ajalnya sudah tiba.
Mirage berkilat memancarkan cahaya. Seketika menghentikan suara Lupe seiring munculnya garis merah tipis di kepalanya. Di saat yang sama, artefak dewa tingkat tinggi, cincin interspasial, serta sebuah lencana emas milik Lupe semuanya terjatuh. Kalau kau punya artefak dewa utama, hasil akhirnya akan berbeda. Bebe terbang mendekat sambil terkekeh. Semua orang juga bisa bicara begitu. Seandainya bosku punya artefak dewa utama, pelindung jiwa, jenis pertahanan, serta jenis senjata, selain para paragon, siapa lagi yang perlu dia takuti? Linley menggelengkan kepala sambil menghela napas dalam hati. Dunia ini merupakan dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kekuatan sangat diagungkan. Seseorang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri, bahkan untuk mendapatkan artefak dewa utama. Hanya si kuat yang akan dihargai dan diangkat menjadi utusan, serta dianugerahi sebuah artefak dewa utama. Segala hal bergantung pada jerih payah perorangan. Mengenai anak-anak dewa utama, mereka memang memiliki keuntungan besar, tetapi terkadang keberuntungan pun menjadi bagian dari kekuatan seseorang. Kemampuan menyergap milik Lupe lumayan bagus. Sayangnya, begitu pertempuran benar-benar pecah, dia jelas termasuk komandan terlemah. Wajar saja jika dewa utama tidak memilihnya sebagai seorang utusan. Linley menggelengkan kepala sambil menghela napas. Oleh karena itu, sejauh menyangkut misteri mendalam, bahkan di antara mereka yang sudah memadukan 5 misteri mendalam pun, tetap ada perbedaan dalam hal kekuatan. Ada 6 misteri mendalam dari hukum bumi. Setelah memadukan 5 di antaranya, terdapat 6 kemungkinan hasil perpaduan. Dengan perpaduan yang berbeda akan menghasilkan spesialisasi keahlian yang berbeda pula. Lencana komandan ini cukup mudah didapatkan. Linley memungut lencana emas tersebut, hatinya dipenuhi kegembiraan. Aku sekarang sudah punya 3 lencana. Hanya kurang 1 lagi. Bebe, ayo jalan. Linley dan Bebe bergerak dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Tempat seperti medan perang alam merupakan wilayah di mana para ahli yang memasukinya harus siap menghadapi kematian. Sebagian ahli harus gugur agar yang lain bisa terus bertahan hidup. Jauh di dalam jantung sebuah gunung besar yang biasa di medan perang alam, Linley dan Bebe telah memahat sebuah gua untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Gua ini terpisah dari dunia luar oleh batuan gunung setebal ratusan meter. Biasanya, para komandan tidak akan bisa menggunakan indera ilahi mereka untuk memindai bagian dalam sini. Namun tentu saja, ada 3 pengecualian. Pertama adalah jika mereka mengerahkan kekuatan dewa utama untuk melakukan pemindaian. Kedua adalah seorang dewa tingkat tinggi paragon. Jangkauan pemindaian mereka juga sangat luas. Sedangkan yang ketiga adalah para dewa tingkat tinggi pemilik jiwa bermutasi. Para pemilik jiwa bermutasi memiliki jiwa yang sangat istimewa, dan jiwa mereka biasanya jauh lebih kuat daripada jiwa para dewa tingkat tinggi biasa. Namun tentu saja, ada perbedaan juga di antara sesama pemilik jiwa bermutasi. Peluang keberhasilan mutasi jiwa dengan 2 jenis kekuatan ilahi yang berbeda terbilang lumayan. Sebagian besar pemilik jiwa bermutasi menguasai 2 jenis kekuatan ilahi, yang mana Olivier juga berada di tingkat ini. Namun hampir semua individu yang memiliki 3 jenis kekuatan ilahi, tetapi menjalani mutasi jiwa, niscaya akan tewas. Di seluruh alam infernal, hanya ada 1 orang yang berhasil menjalani dan selamat dari mutasi jiwa dengan 3 jenis kekuatan ilahi. Dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Sementara untuk mereka yang menjalani mutasi jiwa saat memiliki akses ke 4 jenis kekuatan ilahi, di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terbilang, belum pernah ada satupun kasus yang berhasil. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya jika seseorang dengan 4 jenis kekuatan ilahi mengalami mutasi jiwa. Di dalam gua, Linley sedang menimang mahkota usang itu, menatapnya dengan cermat untuk menyelidikinya. Mahkota tersebut tidak memiliki kilau sedikit pun. Seandainya dilemparkan ke tumpukan sampah, bahkan jika seorang dewa menyadarinya, mereka tidak akan menaruh perhatian padanya. Bebe yang berdiri di dekatnya ikut menatap benda tersebut. Setelah sekian lama, ia bergumam, "Bos, apa ada yang istimewa dari mahkota usang ini? Kenapa aku tidak bisa melihat keistimewaan apapun darinya? Benda ini membuatku merasa seperti barang biasa saja." "Bukan," sahut Linley sambil menggelengkan kepala. "Meski begitu, aku juga tidak bisa melihat keunikan apapun darinya. Saat menerima gelombang energi yang tidak biasa dari mahkota tersebut, luka-lukanya langsung sembuh. Ditambah lagi, benda ini melesat keluar dari ruang kacau. Linley tentu saja yakin kalau benda ini luar biasa. Aku tahu benda ini tidak biasa."
Apapun yang bisa bertahan di dalam dan terbang keluar dari ruang kacau, pasti kalau bukan senjata percikan ilahi, ya sebuah artefak dewa utama. Bebe menatap mahkota itu dengan cermat. Tapi melihat wujudnya yang berbentuk mahkota, menurutku benda ini seharusnya sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa. Begitulah penilaian Bebe. Jika ini memang sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa, menimbang wujudnya yang begitu usang, berarti ini sebuah artefak dewa utama yang sudah rusak. Linley tertawa. Jika pemilik dari sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa masih hidup, mustahil bagi artefak dewa utama tersebut mengalami kerusakan. Sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa yang rusak mengindikasikan bahwa pertahanannya telah ditembus dan pemiliknya telah tewas. Hanya ada satu pilihan saat ini. Linley mengangguk kecil sembari berbicara. "Bos, cepat, coba lakukan," desak Bebe. Satu-satunya pilihan adalah meneteskan darah untuk mengikatnya. Linley mengacungkan jari telunjuknya. Hanya dengan sekelumit pikiran, setetes darah segar merembes keluar dari kulitnya, lalu menetes jatuh ke atas mahkota. Bebe melotot, sementara Linley mengernyit. Tetesan darah itu mengenai mahkota, lalu menggelinding jatuh ke tanah. Darahnya tidak terserap? Linley heran. Apa yang terjadi? Benda ini sudah ada pemiliknya? Bebe mengernyit. Linley merenung sejenak, lalu mengangguk. Ada satu kemungkinan. Pemilik mahkota ini mungkin sedang bertempur di medan perang alam, lalu mati, sehingga artefak dewa utamanya terlempar ke ruang kacau. Namun, pemilik mahkota tersebut masih menyisakan klon ilahi di luar sana, sehingga tidak ada cara untuk mengikatnya dengan darah. Masuk akal. Tunggu dulu, bos. Bebe tiba-tiba berseru. Mahkota ini memang rusak. Tapi ruang kacau tidak akan mungkin bisa merusak sebuah artefak dewa utama, kan? Para dewa tingkat tinggi pun mustahil bisa merusak artefak dewa utama. Linley tertegun, lalu mengangguk kecil. Ketika para dewa tingkat tinggi bertempur, secara garis besar, setelah salah satu pihak tewas, artefak dewa utama akan tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Mustahil bagi kekuatan seorang dewa tingkat tinggi untuk merusak sebuah artefak dewa utama. Mungkinkah pemilik mahkota ini seorang dewa utama? Begitulah dugaan Linley. Mahkota ini kemudian rusak dalam pertempuran antar dewa utama, persis seperti cincin Coiling Dragon milikku. Jika dia seorang dewa utama, maka dewa utama tersebut pasti sudah mati, sahut Bebe. Jika dewa utama itu mati, dewa utama lain yang membunuhnya pasti tidak akan membiarkan klonnya tetap hidup. Dia pasti akan membasminya sampai ke akar-akarnya. Mahkota ini seharusnya menjadi barang tanpa pemilik sekarang. Semestinya bisa diikat dengan darah. Linley pun tidak memahaminya. Ia dulu bisa mengikat cincin Coiling Dragon dengan darah, tetapi tidak dengan mahkota ini. Meski begitu, untuk saat ini, semua ini baru sebatas spekulasi. Sudahlah, Linley menggelengkan kepala. Bebe, kalau kita tidak bisa memecahkannya, tidak usah terlalu dipikirkan. Singkat cerita, tidak ada cara untuk mengikatnya dengan darah. Mungkin saja mahkota ini sama sekali bukan sebuah artefak dewa utama. Lalu benda apa lagi selain artefak dewa utama yang bisa bertahan di dalam ruang kacau? Gumam Bebe. Linley dan Bebe tidak bisa memahaminya. Berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, satu-satunya hal yang bisa bertahan di dalam ruang kacau selain artefak dewa utama dan senjata percikan ilahi, kemungkinan adalah percikan ilahi. Mengenai bahan biasa yang terbuat dari biji atau logam, mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan di ruang kacau. Karena tak kunjung mendapatkan pemahaman yang jelas tentang mahkota tersebut, Linley terpaksa menyerah untuk saat ini. Ia menyimpannya kembali ke dalam cincin interspasial, lalu berdasarkan alur pemikirannya tadi, mulai berlatih. Hanya tersisa 300 tahun dari sekarang sampai pertempuran puncak tiba. Linley ingin membuat terobosan lebih awal. Tebasan pedang Lupe itu sepenuhnya menimbun seluruh kekuatan, lalu membiarkan semuanya meledak keluar dengan kedahsyatan yang luar biasa. Tinju hammers, pukulan yang benar-benar tidak bisa dihalangi itu, terus membayang di dalam kesadaran Linley. Gada berduri milik pria berjubah emas itu, Linley ikut merenungkan dengan cermat serangan dari gada berduri tersebut. Selanjutnya, selama beberapa tahun terakhir, ia sudah berpapasan dengan banyak ahli hukum bumi, seperti Lord Radcliffe atau Bailey. Setiap ahli hukum bumi tersebut telah menganalisis dan mengembangkan teknik tertinggi yang menjadi milik mereka. Namun itu teknik mereka, bukan miliknya. Meski begitu, Linley ingin mengungkap beberapa rahasia di balik teknik-teknik tertinggi itu, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat membantunya menembus hambatan yang sedang dihadapinya.
Dan begitu saja, Linley mulai menganalisisnya tanpa kenal lelah. Bebe yang merasa bosan setengah mati hanya beristirahat di dalam gua. Matanya setengah terpejam, sembari sesekali mengunyah buah. Saat ini ia sedang mengendalikan sebuah golem dewa kematian di luar. Sudah 3 tahun berlalu, tapi kami hanya menjumpai satu orang saja. Dan orang itu bukan tipe yang mudah dihadapi. Orang-orang yang lebih lemah semuanya sudah bersembunyi, penakut seperti tikus. Tunggu dulu. Aku juga seekor tikus. Bebe mendadak berpaling menatap Linley. Hah? Alis Bebe terangkat sedikit. Esensi elemen bumi dalam jumlah besar mendadak bermunculan di sekeliling tubuh Linley. Perlahan-lahan, dengan Linley sebagai pusatnya, esensi tersebut membentuk sebuah bola kuning. Ada apa dengan bos? Bebe tidak mengerti. Sangat aneh, aura kuning tanah tersebut mendadak menyusut dari ukuran 3 meter menjadi hanya sebuah titik kecil saja. Penyusutan berkecepatan tinggi semacam ini rupanya memicu getaran spasial, dan riak dari getaran ini membuat bebatuan di dekatnya seketika berubah menjadi debu. Seluruh gua baru saja bertransformasi menjadi sebuah bola raksasa. Pada saat ini, Linley membuka matanya. Secercah senyuman tersirat di wajahnya. Bos, kau berhasil membuat terobosan? Tanya Bebe. Linley menatap Bebe, lalu mengangguk kecil. Bebe tertegun. Lalu ia kegirangan bukan main. Ia melemparkan buah yang baru dimakan sebagian di tangannya ke samping. Bos, aku tahu kau pasti akan membuat terobosan dalam waktu 300 tahun. Aku benar kan? Ini baru 3 tahun, tapi kau sudah menembus hambatan itu. Dalam memadukan misteri mendalam, semakin jauh melangkah, prosesnya akan semakin sulit. Begitu berhasil menembus hambatan, itu menandakan bahwa kekuatan seseorang akan berlipat ganda. Aku memang sudah membuat terobosan. Aku menembusnya sebelum pertempuran puncak tiba. Linley merasa sangat gembira dari lubuk hatinya. Lonjakan tingkat kesulitan dari memadukan 3 jenis misteri mendalam menjadi 4 jenis benar-benar sangat sulit. Kini, di medan perang alam, ia akhirnya tidak lagi menjadi komandan tingkat bawah. Jika ia berpapasan dengan beberapa komandan yang tangguh, ia akan bisa memberikan perlawanan. Seorang komandan yang benar-benar tidak takut pada penantang manapun harus tampil tanpa celah sepenuhnya. Di masa lalu, pertahanan jiwa Linley tergolong lemah. Tetapi sekarang dalam hal pertahanan jiwa, ia tidak lagi menjadi sosok yang lemah setelah memadukan 4 misteri mendalam serta mendapatkan dukungan dari pendaran jiwa biru bawaannya, ditambah pula dengan artefak dewa utama pelindung jiwanya yang rusak itu. Bahkan, Linley kini tidak lagi gentar menghadapi serangan jiwa dari para ahli setingkat Reiskem dan Montello. Namun tentu saja, jika ia bertemu dengan dewa tingkat tinggi Paragon, Linley tetap harus melarikan diri. Bukan hanya Linley, bahkan jika Reiskem berhadapan dengan seorang dewa tingkat tinggi Paragon, ia tidak akan mampu melawan. Sudah sejak lama aku ingin keluar dan bertarung dengan liar. Sekarang setelah kau membuat terobosan, bos, ayo kita berangkat. Bebe benar-benar gembira. Kita sudah berada di tempat sialan ini selama hampir 600 tahun. Sudah saatnya kita berdua menunjukkan kehebatan kita. Bebe sepenuhnya dipenuhi rasa percaya diri. Linley tertawa, lalu menggelengkan kepala. Jangan terburu-buru, ucapnya. Bagaimana bisa aku terus menunggu? Aku sudah tidak sabar. Bebe sengaja memonyongkan bibirnya. Kekuatanmu sudah bertambah. Apa kita masih harus bersembunyi di sini? Hahaha, bukan begitu. Meskipun aku sudah berhasil memadukan 4 misteri mendalam, aku belum mengembangkan teknik serangan yang cocok untukku. Linley tertawa. Memadukan jenis misteri mendalam yang berbeda akan menghasilkan jenis serangan kuat yang berbeda pula. Ada yang mahir dalam teknik pendukung, sedangkan yang lain ahli dalam serangan jiwa atau serangan fisik, atau dalam hal penyamaran dan pengintaian. Singkatnya, setelah memadukan misteri mendalam, mereka akan mengembangkan teknik yang sesuai bagi mereka. Di masa lalu, teknik tertinggi milik Linley adalah Blackstone Space dan Firmament Splitter. Namun, seiring kekuatan Linley yang telah meningkat, teknik tertinggi miliknya tentu harus berubah juga. Oh, mengembangkan teknik tertinggi? Bebe terkekeh, lalu duduk di sudut gua. Bos, lakukan saja sesukamu. Aku akan menonton di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oh iya, tidak akan memakan waktu terlalu lama bagimu untuk mengembangkan teknik itu kan? Aku sudah punya beberapa gagasan. Harusnya prosesnya lumayan cepat, sahut Linley sambil tertawa. Setelah itu, Linley mulai merancang teknik tertinggi miliknya. Hari demi hari berlalu dalam pengujian yang terus-menerus. Linley, karena cemas akan merusak gua,
menciptakan sebuah Blackstone Prison Mini dan terus melakukan uji coba di dalamnya. Kalaupun ada energi yang bocor keluar darinya, energi itu akan tetap terkurung di dalam Blackstone Prison. Kegelapan total. Tidak ada seberkas cahaya pun yang terlihat dari Blackstone Prison. Linley berdiri di sana, pikirannya melintasi satu demi satu gambaran teknik. Pertahanan fisik ini sebaiknya berawal dari Pulse Guard Armor milikku yang dulu, lalu memodifikasinya. Di masa lalu, Linley tidak terlalu ambil pusing tentang pertahanan fisik karena tubuh naganya sudah cukup kuat. Namun, sekarang setelah ia memadukan 4 misteri mendalam, begitu ia menggunakannya bersama kekuatan Dewa Utama untuk memperkuat teknik pertahanan tertingginya, kekuatan pertahanannya akan sebanding dengan tubuh naganya. Tentu saja, Linley tidak keberatan menambahkan lapisan pertahanan ekstra. Di dalam Blackstone Prison yang gelap tanpa cahaya itu, Linley terus-menerus melakukan analisis. Kekuatan ilahi bumi terus mengalir keluar dari tubuh Linley. Di dalam benak Linley, satu demi satu cara pengerahan kekuatan bermunculan, dan kekuatan ilahi bumi yang menyelimuti tubuhnya terus mengubah polanya tanpa henti. Tubuh asli serta klon ilahi buminya berlatih bersama. Setelah menghabiskan waktu 11 hari, Linley akhirnya berhasil merancang teknik pertahanan tertinggi yang membuatnya puas. Zira ini, jika terbentuk dari kekuatan ilahi bumi, tingkat kekuatannya masih berada di bawah wujud nagaku. Namun, saat menggunakan kekuatan Dewa Utama, kekuatannya akan melampaui wujud naga. Zira yang terbentuk dari kekuatan ilahi bumi ini, akan disebut saja Zira bumi. Linley tidak ambil pusing untuk terlalu banyak berpikir, jadi ia asal memilih nama, lalu melanjutkan analisisnya pada teknik pertahanan jiwa. Linley sangat memedulikan pertahanan jiwanya. Bagaimanapun juga, jiwa seseorang merupakan pondasi utamanya. Di dalam laut kesadaran Linley, energi spiritual dalam jumlah besar bergejolak, dan satu persatu jenis teknik pengerahan energi terus ia uji coba. Hukum bumi sangatlah dalam dan luas. Hukum ini terbagi menjadi 6. Misteri mendalam dan menguasai masing-masing secara terpisah tidak lebih dari sekedar memperoleh pemahaman dasar tentang hukum bumi. Hanya dengan memadukan mereka, seseorang baru bisa benar-benar memetik pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum tersebut. Misalnya, denyut nadi dunia berawal dengan meningkat hingga total 256 lapisan gelombang, lalu terus dipadukan dan disederhanakan hingga menjadi satu gelombang tunggal. Prinsipnya sama saja, semakin banyak seseorang memadukan misteri mendalam dari hukum bumi, semakin menyeluruh pula pemahaman yang dimilikinya. Linley telah memadukan 4 di antaranya, dan hal ini memicu lonjakan kekuatan yang besar baginya, baik dalam hal pertahanan jiwa maupun pertahanan fisik. Dalam waktu 20 hari, aku sudah menguasai teknik pertahanan jiwa dan pertahanan fisik. Sekarang, aku harus memusatkan perhatian pada hal yang paling krusial dari semuanya, yaitu serangan fisik. Linley tahu betul karena misteri mendalam yang telah ia padukan berupa denyut nadi dunia, esensi bumi, kekuatan, serta ruang gravitasi. Perpaduan ini paling cocok digunakan untuk serangan fisik. Ditambah lagi, dalam wujud naga, tubuhnya luar biasa kuat. Jika tidak dimanfaatkan untuk melancarkan serangan fisik, itu akan menjadi pemborosan yang sangat besar. Linley segera mulai memusatkan perhatian untuk mengembangkan teknik serangan tertinggi. Menganalisis teknik tertinggi tergolong cukup rumit. Sebagai contoh, pertahanan jiwa tidak memiliki kaitan dengan bagian apapun dari esensi bumi. Sedangkan untuk pertahanan fisik, itu tidak berhubungan dengan ruang gravitasi. Oleh karena itu, merancang teknik tersebut jauh lebih mudah. Namun teknik serangan tertinggi berbeda karena akan melibatkan keempat misteri mendalam sekaligus. Waktu mengalir bagai air, bergulir dalam keheningan. Dalam sekejap mata, Linley telah menghabiskan waktu 2 bulan penuh berlatih di dalam Blackstone Prison, di dalam gua. Bebe mengenyitkan hidungnya, melirik ke arah Blackstone Prison yang masih terpampang di sana. Bos bilang prosesnya akan sangat cepat, tapi ini sudah 63 hari dan dia belum juga selesai. Tiba-tiba, tanpa suara dan tanpa kegaduhan, Blackstone Prison buyar. Energinya kembali menyatu dengan alam dan menyisakan Linley yang mengenakan jubah biru dengan mata terpejam. Ia berdiri di sana, masih menggenggam Mirage di tangannya. Jelas sekali, Linley belum mengisi senjata itu dengan kekuatan ilahinya, karena wujud Mirage masih terlihat jelas di tangannya. Bebe segera melompat mendekat. Linley membuka mata lalu meliriknya. Wajahnya dipenuhi senyuman. "Bos, kau berhasil kan?" Bebe terkekeh. Aku berhasil." Linley tertawa sambil mengangguk. "Seberapa kuat memangnya?"
Tanya Bebe penuh harap. Tentu saja jauh lebih kuat dari sebelumnya, jawab Linley sambil tertawa tenang. Teknik Firmament Splitter milikku dulu hanya memadukan dua misteri mendalam, yaitu denyut nadi dunia dan kekuatan. Hal itu karena tidak ada cara bagiku untuk menyertakan esensi bumi ke dalamnya. Namun, sekarang setelah aku memadukan ruang gravitasi, aku bisa menyertakan esensi bumi ke dalam seranganku juga. Teknik ini sekarang memiliki 4 jenis misteri mendalam. Kekuatan pedang ini puluhan kali lipat lebih dahsyat dibandingkan dulu. Linley sangat percaya diri. Di masa lalu, serangan pedangnya terutama mengandalkan kekuatan wujud naganya. Itulah alasan mengapa ia mampu mengancam para komandan lainnya. Namun sekarang, hanya dengan mengandalkan penguasaannya terhadap misteri mendalam saja, Linley sudah bisa berada di tingkat yang kurang lebih sama dengan komandan lainnya. Ditambah dengan kekuatan wujud naganya serta Mirage, Linley kini layak untuk merasa percaya diri. "Oh, bos, coba tunjukkan. Bebe berseru penuh semangat sembari menatap Linley. Linley pun tersenyum lalu mengangguk. Saat bertarung, aku pertama-tama akan membentangkan Blackstone Space, baru kemudian melancarkan tebasan pedang ini. Linley tertawa sembari membentangkan Blackstone Space yang memicu tarikan gravitasi yang kuat. Tepat ketika Linley hendak mengerahkan tebasan pedangnya, setelah menyaksikan aura kuning yang berpendar akibat adanya Blackstone Space, Linley mendadak tertegun, berdiri mematung di sana. Bebe tercengang dan langsung bertanya, "Hei, bos, apa yang kau lakukan?" Namun Linley tampaknya tidak mendengar ucapannya. "Apa yang dilakukan, bos? Bukankah tadi dia bilang mau memamerkannya padaku?" Linley tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Bos, ada apa? Apa yang terjadi?" Tanya Bebe panik. "Ternyata aku juga bisa melakukannya. Aku benar-benar terlalu bodoh." Wajah Linley dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. "Bos?" Barulah sekarang Linley teringat pada Bebe. Sembari menoleh, ia tertawa. "Bebe, barusan aku mendadak teringat sesuatu, makanya aku jadi bersemangat." "Teringat sesuatu?" Bebe bingung. "Benar," Linley mengangguk sambil tertawa. "Apa kau ingat saat kita berhadapan dengan dewa tingkat tinggi Paragon bernama Bayer dulu? Serangannya terhadapmu berhasil mengunci pergerakanmu, kan?" "Benar." Bebe mengingat kembali adegan itu dan merasa pasrah sekali lagi. "Serangan itu membuatku merasa seolah-olah ruang di sekelilingku sedang menjepitku. Kecepatanku merosot tajam. Sebenarnya aku masih bisa bergerak, hanya saja kecepatanku puluhan kali lipat lebih lambat dari biasanya. Dengan kecepatan selambat itu, dalam pertarungan sungguhan, artinya aku akan dibantai habis-habisan." Linley terkekeh. "Barusan, saat aku melihat Blackstone Space, aku tiba-tiba teringat pada orang itu. Aku pun bisa membuat musuh merasa seolah ruang sedang menjepitnya, membuat mereka merasa seperti seekor ikan yang terjebak di dalam lumpur hingga kecepatannya merosot drastis." Bebe pun bingung. "Bos, di dalam Blackstone Space, arah gravitasinya hanya menghadap ke satu tujuan. Bagaimana caramu menjepit seseorang?" Memang benar. Kekuatan gravitasi dari Blackstone Space hanya bisa mengarah ke atas, ke bawah, daya tolak atau daya tarik menuju ke arah Linley. Hanya ada satu kemungkinan arah. Sebagai contoh, gravitasi ke bawah yang mengepung musuh akan mengakibatkan musuh saat menghadapi pedang Linley akan kesulitan terbang ke atas, tetapi dengan mudah bisa menukik ke bawah tanah. Bahkan jika ia tidak bisa masuk ke bawah tanah, pergerakannya ke depan, belakang, dan samping tidak akan terlalu terhambat. Namun jepitan spasial berbeda, karena akan membuat seseorang merasa seolah-olah sedang dijepit dari segala arah. Tak peduli kemanapun bergerak, kekuatan pengekangnya tetap luar biasa besar, layaknya terperangkap di dalam jaring. Linley tiba-tiba mulai tertawa. "Bebe, aku pernah merasakan kekuatan pengekang semacam itu dulu di pegunungan Amethyst." Linley masih mengingat dengan jelas bagaimana saat ia menguji teknik penjelajah dunia di pegunungan Amethyst dulu. Ia berpapasan dengan Racecam di dalam gunung. Setelah itu, Racecam mengurung Linley di dalam Amethyst Space, memicu gravitasi yang kuat menekan dan menjepit Linley. Bahkan tulang-tulangnya mulai patah secara merata dan darah mengalir keluar. Itu adalah tekanan yang datang dari segala arah. Tebasan pedangku saat ini mirip dengan milik para ahli hukum bumi lainnya, yang mengandung beberapa tarikan gravitasi dasar di dalamnya. Yang perlu kulakukan adalah membuat agar Blackstone Space tidak lagi menjadikan diriku sebagai intinya, melainkan memadukannya ke dalam bilah pedang itu sendiri. Linley tahu bahwa hal ini akan sangat sulit.
Jika Linley tidak memahami prinsip dari Amethyst Space dan hanya bisa bergerak berlandaskan batu hitam miliknya untuk mengerahkan Blackstone Space, mustahil bagi dirinya untuk bisa menyusupkan kemampuan Amethyst Space ini ke dalamnya. Bagaimanapun juga, batu hitam itu berada di dalam tubuh Linley, yang menjamin bahwa jika Linley mengandalkan batu hitam, ruang gravitasi hanya akan berpusat di sekeliling Linley. Namun, Linley memiliki tingkat pemahaman tertentu terkait Blackstone Space. Saat menghabiskan waktu 5 abad di pegunungan Amethyst dulu, Linley sudah memetik tingkat pemahaman tertentu mengenai cara memanfaatkan 108 berkas kekuatan ilahi. Meskipun kekuatan dari dirinya saat memanfaatkan berkas kekuatan tersebut tidak sedahsyat batu hitam itu sendiri, selisihnya tidak terlalu mencolok. BB, teruslah menunggu. Tunggu sampai aku merancang teknikku berikutnya. Saat pertempuran meletus, begitu pedangku mendekati seseorang, itu akan membuat orang tersebut merasa seolah sedang ditekan dari segala sisi. Walaupun aku masih berada di bawah Bayer, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Linley sangat menantikan teknik barunya itu. Ia segera menciptakan Blackstone Prison sekali lagi, lalu memasukinya untuk melanjutkan pembelajarannya. Teknik ini akan mengepung musuh dengan pola tertentu dan menjepit mereka. Begitu Linley kembali memanfaatkan Blackstone Prison guna menganalisis teknik ini, ia segera mulai memeriksanya dengan cermat. Hal itu karena tekniknya menjadikan musuh sebagai sasaran jepitan. Dengan demikian, tidak ada cara baginya mengandalkan batu hitam untuk mengerahkan teknik ini. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ditambah lagi, teknik ini menjadi perpaduan yang sangat sempurna bagi keahlian pedang Linley. Siklus perkembangannya ini memakan waktu yang sangat lama. BB mendengar dinding-dinding di dalam Blackstone Prison terus-menerus bergetar, tetapi beruntung Linley telah meredam seluruh suaranya. Di dalam Blackstone Prison, Linley yang hanyut dalam latihannya telah kehilangan seluruh kepekaan waktu. Linley menusukkan pedangnya dengan dorongan yang sederhana, tetapi Mirage memancarkan pendaran kuning tanah. Detik itu juga, di lokasi yang ditunjuk oleh ujung pedang, sebuah bola kuning tanah sepanjang 3 meter terbentuk. Saat Mirage menusuk, bola kuning tanah tersebut secara mencengangkan mulai menyusut dengan kecepatan tinggi. Ledakan kehancuran yang dahsyat. Ruang yang menjepit musuh ini bisa membesar atau mengecil sesuai kebutuhan. Aku akhirnya menguasai teknik ini. Linley merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Daya tusuk dari pedang ini sebanding dengan teknik aslinya, tetapi perbedaannya terletak pada jenis kekuatan pengekang yang mengikat. Teknik ini akan mengunci pergerakan musuh, bahkan mungkin membuat mereka sama sekali tidak mampu menangkis pedang Linley. Blackstone Prison lenyap. BB segera berbalik dan berlari mendekat dengan gembira. Bos, kau sudah menghabiskan hampir setengah tahun untuk menciptakan teknik ini. Cobalah dan lihat seberapa hebat kekuatannya. Baiklah, mari kita uji sekarang. Linley pun tampak cukup tidak sabar. Jangan segan-segan, pertahananku bahkan tidak takut pada dewa tingkat tinggi Paragon. Pukul aku dengan keras. BB menegakkan kepala dan membusungkan dada sambil berdiri di sana. Bahkan mengedipkan mata kepada Linley. Linley tahu betapa mencengangkannya pertahanan BB. Sambil mengangguk, ia berkata, "Baiklah, namun aku belum perlu berubah ke wujud naga untuk saat ini. Cobalah dan lihat apa kau bisa menggunakan senjatamu untuk menangkis pedangku ini." Bersamaan dengan ucapan Linley, Mirage muncul di genggamannya, sementara belati itu menampakkan diri di tangan BB. "Ayo maju!" Mata BB berkilat, dan ia memusatkan seluruh perhatiannya pada Mirage milik Linley, menatapnya tajam. Mirage mendadak menjadi transparan dan menusuk dengan santai. BB mengangkat sebelah alisnya. Ia bisa melihat dengan jelas 108 berkas kekuatan ilahi kuning tanah memancar dari pedang Mirage. Wujudnya bagaikan 108 naga yang melolong menjangkaunya. Sebelum ia sempat bereaksi, energi elemen bumi mulai berkumpul dengan kecepatan tinggi. 108 berkas kekuatan ilahi itu seketika berpadu dengan esensi elemen bumi di sekitarnya, membentuk sebuah bola berdiameter 5 meter yang mengurungnya di dalam. Kekuatan jepitannya lumayan besar. BB ikut merasakan tekanan yang sangat berat tersebut. Ini sebuah gaya gravitasi yang akan sulit ditahan oleh sebagian besar iblis bintang 7. Tekanannya menghimpit dari segala arah. Bahkan BB pun merasa tidak nyaman. Mirage tidak berwujud dan tidak terlihat. Namun riak spasial yang ditimbulkannya melanda BB. BB bisa merasakan dengan jelas kalau Mirage sedang mengarah kepadanya. Ia segera berniat menggerakkan lengan untuk menggunakan belatinya. Kekuatan pengekang ini benar-benar merepotkan.
Bebe merasa seolah-olah lengannya diikat oleh seutas tali, membuat kecepatannya menjadi jauh lebih lambat. Tebasan pedang mendarat telak di dada Bebe, membuat tubuhnya bergetar hebat. "Bagaimana, Bebe?" Linley tertawa, lalu menarik kembali pedangnya. Kekuatan pengekangnya lumayan besar. Bebe mengangguk sambil memuji. Meskipun tidak semengerikan milik Bayer, teknik ini jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi satu arah. Linley ikut mendapati bahwa Bebe ternyata tidak sempat menggunakan belatinya untuk menangkis serangannya. Saat para ahli bertukar serangan, mereka biasanya menggunakan senjata untuk membentur atau menahan senjata lawan. Menggunakan tubuh sendiri untuk menerima serangan langsung? Di luar sebagian kecil orang, sebagian besar komandan tidak akan mampu melakukannya. Tapi kekuatannya kurang, cuma membuatku agak gatal, ucap Bebe. Linley tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Bebe, aku belum berubah ke wujud naga. Setelah aku menggunakan wujud naga, kekuatanku akan melonjak drastis dan kedahsyatan serangan ini pun akan bertambah berkali-kali lipat. Tapi tentu saja, walau begitu, aku tetap tidak akan bisa melukaimu." Linley tahu batas kemampuannya sendiri. Bebe terkekeh. "Aku cuma bercanda, bos. Apa nama teknikmu ini?" Menjepit seseorang di dalam dunia yang kecil, bagaikan mengurung beberapa sentimeter tanah dan beberapa puluh sentimeter langit, membuatnya tidak bisa menghindar sehingga terpaksa menerima seranganku. Mari sebut saja mikrokosmos. Linley memilih nama itu untuk tebasan pedang terkuatnya. Linley meyakini bahwa dalam wujud naga, kekuatan tebasan pedangnya ini sudah bisa dianggap di atas rata-rata di antara para komandan. Dipadukan dengan kekuatan pengekang, teknik ini layak dikategorikan sebagai teknik kelas atas di kalangan komandan. Barangkali dalam hal murni daya serang, teknik ini tidak bisa bersaing dengan senjata dewa utama milik orang lain. Tetapi teknik Linley ini membuat musuh kesulitan untuk menangkisnya. Sebagai contoh, Oman. Saat ia menghantamkan gada berdurinya, kekuatannya memang sangat dahsyat. Namun dengan mengandalkan senjata percikan ilahinya, Linley masih bisa menangkis dan bertahan walau bersusah payah. Seandainya Oman menguasai teknik seperti milik Linley dan memicu kekuatan pengekang yang kuat sehingga mustahil bagi Linley demi menangkis, ia kemungkinan besar sudah membunuh Linley lewat satu hantaman saja. "Bebe, sudah waktunya kita keluar dan melihat situasi," ucap Linley sambil tertawa tenang. Medan perang alam masih sunyi dan setenang biasanya. Tempat ini tidak pernah disinari oleh cahaya matahari. Tidak ada kehangatan, yang ada adalah angin dingin yang menderu tiada henti. Linley dan Bebe bergerak diam-diam menyusuri medan perang alam. Namun, setelah berjalan selama 7 hari penuh, mereka tidak melihat satupun sosok manusia. Jelas sekali, jumlah orang yang berkeliaran di medan perang alam sudah menjadi semakin sedikit. "Bos, lihat, tampaknya ada seseorang di depan," ucap Bebe tiba-tiba. Linley memandang ke depan dengan cermat. Sosok itu masih berada beberapa kilometer dari posisi mereka, dan rimbunnya rerumputan liar di antara mereka yang bergoyang tertiup angin membuat Linley kesulitan melihat orang tersebut dengan jelas. Beberapa saat kemudian, dia? Linley tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ternyata Hammers. Bebe ikut melotot. Mereka berdua ingat betul dengan monster yang memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang menakutkan, serta dibekali sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa itu. Hammers adalah sosok yang sudah diangkat menjadi seorang utusan dewa utama sejak masih berstatus sebagai dewa tingkat rendah. "Kalian berdua, jangan lari!" Tawa lantang membahana. Linley dan Bebe tetap berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. "Bebe, nanti kau tunggu di sebelah sana saja. Biarkan aku bertarung sebentar dengan pria besar ini." Tatapan Linley tampak membara, dan darahnya yang haus akan pertempuran mulai bergejolak. Meskipun Hammers sangat kuat, kecepatannya tergolong biasa saja, dan dia tidak menguasai serangan jarak jauh. Dia sangat sempurna sebagai rekan tanding, sekaligus menguji kekuatanku sendiri. "Baiklah," Bebe terkekeh. "Bos, jangan sampai kau dipukuli hingga babak belur lalu terpaksa kabur." Linley dan Bebe sebelumnya memang pernah bertarung dengan Hammers. Jika berniat melarikan diri, mereka pasti akan bisa melakukannya. Setinggi 3 meter, tubuh menyerupai menara baja, rambut emas yang lebat, hidung yang tinggi menjulang, mulut bak seekor harimau. Sepasang mata keemasan menatap lurus ke arah Linley dan Bebe. Inilah Hammers. Hammers menggenyitkan dahi lalu mendengus. Kalian berdua lumayan berani juga. Waktu itu aku membiarkan kalian berdua lolos. Kali ini, kalian justru berani tinggal di sini saat melihatku?" "Hammers,
Aku sudah membuat beberapa kemajuan kecil kali ini dan berniat memintamu memberiku sedikit petunjuk, ucap Linley sambil tersenyum. Memberimu petunjuk? Hammers menggosok hidungnya yang tinggi, menyeringai hingga memperlihatkan deretan gigi emas di mulutnya. Membiarkanku memberi kalian petunjuk bisa merenggut nyawa kalian, ucapnya. Hahaha, bukan kami berdua, cuma aku sendiri. Linley tertawa tenang. Hammers, jika kau memang benar-benar menginginkan nyawaku, majulah. Hammers mengenyitkan dahinya, membatin, mungkinkah bocah ini cari mati? Persetan, kalau dia memang ingin mati, itu bukan salahku. Hammers tidak membuang kata-kata lagi. Ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras hingga memicu getaran. Kilauan cahaya keemasan meletup dari seluruh tubuh Hammers, dan bagaikan sesosok dewa perang emas yang tinggi menjulang, ia menerjang ke arah Linley. Diiringi suara ledakan, Linley seketika berubah ke wujud naga. Ia pun melompat kuat dari atas tanah, menghindar dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya bertambah. Hammers seketika menyadari perubahan Linley. Peningkatan pemahaman Linley pada misteri mendalam membuat kecepatannya ikut bertambah secara alami. Namun, peningkatannya belum cukup. Hammers mengerang rendah. Sepasang kakinya mendadak berkilau memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Hammers menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah, memicu daratan retak akibat pijakannya. Namun, karena kekuatan dahsyat dari hentakan ini menghasilkan gaya dorong balik yang kuat, kecepatan Hammers kembali melonjak. Tetapi yang menyambutnya adalah hamparan aura kuning tanah yang merebak luas. Blackstone Space. Pergerakan Hammers seketika merosot tajam. Linley tahu betul bahwa ia tidak akan mampu membunuh Hammers. Pertarungan di antara mereka ini hanya ditujukan baginya untuk membiasakan diri dengan teknik barunya. Hammers, rasakan tebasan pedangku ini. Suara Linley bergema di benak Hammers, dan Mirage menusuk ke depan. Hammers menoleh. Ia melihat 108 berkas cahaya kuning tanah mendadak muncul entah dari mana, menerjang ke arahnya secara serentak. Hammers hanya mencibir, pedangmu lumayan istimewa, ternyata wujudnya bisa tidak terlihat. Melalui indera ilahinya, Hammers bisa merasakan dengan jelas kalau Mirage sedang menusuk ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Namun saat Hammers berniat menggunakan tinjunya untuk menghantam senjata itu, ia mendadak merasakan kekuatan pengekang yang kuat dan merata. Sebuah bola kuning tanah semi-transparan sepanjang 5 meter tiba-tiba menyelubungi dirinya. Kekuatan pengekang yang sangat kuat. Hammers mengenyitkan dahi. Hammers tetap mengayunkan tinjunya, menghantamkannya ke arah Mirage. Harus diakui bahwa bakat bawaan Hammers luar biasa hebat. Tenaganya benar-benar tiada habisnya. Bahkan di bawah tekanan yang begitu dahsyat, pergerakan tinjunya tidak melambat terlalu jauh. Di detik terakhir, tinjunya yang dilapisi cahaya emas berbenturan telak dengan Mirage. Kekuatan penuh dari serangan Linley akhirnya meledak dari bilah pedang. Serangan pedang terkuat Linley, Mikrokosmos. Sebuah robekan di ruang angkasa menganga. Linley terhempas ke belakang, sementara tubuh Hammers ikut bergetar hebat. Setelah itu, ia menundukkan kepala untuk menatap tinjunya dengan penuh keheranan. Kulit menyerupai logam di atas tinjunya telah robek, dan sedikit darah merembes keluar. Namun, luka tersebut seketika pulih kembali dalam sekejap. Linley berdiri tidak terlalu jauh dari sana. Hatinya diliputi kegembiraan. Waktu itu, saat cahaya keemasan meletup dari tinju Hammers dan menghantam Mirage, tangan Linley terguncang begitu hebat hingga sisik naganya robek. Bahkan Mirage terhempas balik hingga menyayat tubuh Linley sendiri. Waktu itu, serangannya cuma berupa bola cahaya emas. Kali ini, benturannya terjadi langsung dengan tinju aslinya. Kekuatanku melonjak drastis, tapi aku sekarang hanya merasakan tanganku agak kesemutan. Jika aku harus berhadapan dengan oman itu lagi, aku tidak akan berada dalam kondisi mengenaskan saat menangkis gada berdurinya. Kepercayaan diri Linley membubung tinggi. Ditambah lagi, tebasan pedang dengan kekuatan penuhku sekarang bisa mengoyak dinding spasial medan perang alam. Linley bergumam dalam hati. Hammers menegakkan kepala, menatap Linley dengan serius. Kekuatanmu memang sudah melonjak drastis. Kau mampu melukaiku. Hammers tahu betul kalau sepasang tinjunya telah memanfaatkan misteri mendalam, serta seberapa besar tenaga yang dikandungnya. Jika kulit di tinjunya saja sampai bisa dirobek, andai pedang Linley menghantam bagian tubuhnya yang lain, ia pasti akan benar-benar terluka. Tapi kau tidak benar-benar terluka, kan? Mata Linley berbinar. Barusan kau bisa menangkis pedangku. Ayo lagi. Tubuh Linley mendadak lenyap.
dan sebuah bayangan samar menerjang ke arah Hammers. Keduanya saling berbenturan berulang kali, dan setiap kali mereka bertukar serangan, wujud samar Linley terus-menerus bergerak mundur lalu kembali merangsek maju. Sementara Hammers tetap berdiri kokoh di posisinya. Setiap kali Linley menyerang, ia menggunakan sepasang tinju dan kedua kakinya untuk menangkis. Setiap kali benturan terjadi, Linley terhempas mundur. Baik Linley maupun Hammers sama sekali tidak mengerahkan kekuatan dewa utama. "Bos, teruskan!" Bebe berseru dari samping. Namun bagi Linley, ia menjadi semakin menyadari seberapa mengerikannya sosok Hammers. Hammers benar-benar terlalu kuat. Sangat adil untuk menggambarkannya sebagai pemilik tenaga kasar yang tiada batas dan tiada habisnya. Bahkan dengan kekuatan pengekangku yang menekan dirinya, dia masih bisa menangkis pedangku walau bersusah payah. Dan dalam situasi seperti ini, dengan setiap hantaman yang terjadi, gaya dorong balik membuat tangan Linley kesemutan. Kekuatan di dalam sepasang tinju itu memang menakutkan. Sepertinya peluangku untuk membunuh bocah dari klan naga biru ini sangat kecil, Hammers membatin. Aku tidak memiliki senjata dewa utama. Andai saja aku memilikinya, bocah itu pasti sudah kubereskan sejak tadi. Hammers tiba-tiba berseru kesal. "Hei bocah, kalau kau memang hebat, gunakan pedangmu itu untuk menahan salah satu pukulanku secara langsung. Berhenti mengerahkan kekuatan pengekang itu untuk memengaruhiku." Hammers merasa sangat tidak nyaman. Akibat terus-menerus berada di bawah tekanan yang kuat tersebut, mustahil baginya mengerahkan kekuatan pukulannya secara maksimal. Jika ia bisa melayangkan pukulan dalam kondisi optimal, bagaimana mungkin Linley bisa menangkisnya semudah ini? "Aku tidak sebodoh itu." Linley tertawa lantang. "Menurutku, sebaiknya kalian berdua berhenti saja." Sebuah suara yang jernih membahana, bersamaan dengan melesatnya riak kekuatan yang dahsyat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, menghantam kepalan tangan Hammers dan Mirage secara serentak. Kekuatan dahsyat ini menghempaskan Linley dan Hammers mundur sejauh puluhan meter. Linley dan Hammers serentak menoleh. Mereka mendapati di tempat yang tidak terlalu jauh, seorang pria berjubah putih sedang melangkah santai mendekat. Alis merah tuanya melengkung ke bawah, dan tatapan matanya terasa sangat dalam. Ia menyapu Linley dan Hammers dengan pandangan sekilas. Dari mana datangnya orang sekuat ini secara tiba-tiba? Tidak ada sosok seperti dirinya di antara para ahli tertinggi dari berbagai alam di semesta. Wajah Hammers berubah drastis. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi barusan, ia nyatanya terhempas oleh riak kekuatan tersebut. "Tuan Leylin," Linley berseru gembira. "Blue Fire?" Bebe melotot tak percaya. Sepasang alisnya melonjak ke atas. Orang ini memang Leylin. Blue Fire. Meski terkejut dan gembira, Linley juga diliputi kebingungan. Dulu Blue Fire memang pernah memberinya petunjuk, dan ia menganggap Blue Fire sangat kuat. Namun, itu karena dulu ia masih terlalu lemah. Sekarang posisiku sudah di atas rata-rata, bahkan di antara para komandan. Komandan biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Tapi serangan dari Tuan Leylin barusan, sebenarnya sudah seberapa tinggi tingkat kekuatan yang dia capai. Linley tidak tahu apakah serangan tadi hanya pukulan santai atau justru pukulan berkekuatan penuh dari Blue Fire. "Linley, Bebe, lama tak jumpa." Blue Fire tersenyum sembari melangkah mendekat. Hammers di dekatnya mendadak tertawa lepas. Tawanya menggelegar bak guntur, dan ia menatap Blue Fire dengan tajam. Dua berkas cahaya emas yang terlihat oleh mata telanjang melesat keluar dari mata Hammers. "Ahli yang hebat!" Di medan perang alam ini, setiap kali orang melihatku, mereka semua langsung lari dan bersembunyi. Sangat jarang bisa bertemu seorang ahli sepertimu. Bertarung dengan bocah dari klan naga biru ini sama sekali tidak seru. Aku merasa tangan dan kakiku seperti terikat. Kurang puas. Kekuatanmu tampaknya lumayan. Ayo, mari kita bertarung. Linley dan Bebe seketika tertegun. Apa Hammers sudah gila? Linley mengejapkan mata. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Hammers adalah tipe orang berwatak belak-belakan dan sangat menyukai pertempuran. Setelah berucap, Hammers langsung bergerak. Kakinya yang sekeras baja berkilau memancarkan cahaya keemasan, menghentak keras ke atas tanah. Daratan seketika terbelah, memicu ratusan retakan muncul. Hammers menjelma menjadi kilatan emas, menerjang lurus mengincar Blue Fire. Pria yang kasar. Blue Fire mengangkat sebelah alis merah tuanya, berucap sambil tertawa pelan. Jubahnya seputih salju. Blue Fire hanya berdiri diam di sana, sama sekali tidak menghindar.
Kaki kanan Hammers yang berselimut cahaya emas menghantam ke arah Blue Fire bak meteor. Tendangan ini membuat dunia berguncang, ruang terdistorsi, serta memicu puluhan retakan spasial. Tendangan yang mengerikan. Raut wajah Linley berubah. "Bos, tadi saat bertarung denganmu, dia tidak sekuat ini," ucap Bebe. Linley tahu betul soal itu. Ia tadi mengandalkan jepitan gravitasinya agar Hammers tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, menimbang kekuatan bawaan Hammers yang begitu dahsyat, bagaimana mungkin Linley bisa bertukar serangan sebanyak itu? Bebe perhatikan dengan cermat bagaimana Tuan Lelin menahan serangan itu. Linley menatap lurus ke arah pertempuran, tidak berani lengah sedikit pun. Bebe pun menonton dengan serius. "Lumayan," ucap Blue Fire. Ia hanya berdiri diam, tetapi anehnya, bayangan samar kaki emas itu nyatanya menembus tubuh Blue Fire. Tubuh Blue Fire lenyap, menampakkan diri kembali di jarak 3 meter. "Teleportasi?" Linley tertegun. "Bukan, itu kecepatan." Kecepatan yang mencengangkan, kecepatan yang sebanding dengan milik Bayer. Dia berani menghindar tepat di detik-detik terakhir saat menghadapi tendangan Hammers. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Ini kedua kalinya Linley menyaksikan kecepatan semengerikan itu. Tendangan Hammers meleset, tetapi ia melepaskan seruan lantang. "Bagus!" Di saat yang sama, Hammers mendadak memutar batang tubuhnya yang kekar. Ia berputar bak angin puting beliung, dan kaki emasnya seketika ikut berputar cepat. Tanpa jeda sedikit pun, ia terus-menerus melayangkan tendangan mengincar Blue Fire, yang tetap mempertahankan senyuman tenang di wajahnya tanpa ada tanda ketakutan atau kekhawatiran. Di mata Linley, Bebe, dan Hammers, tubuh Blue Fire seolah berteleportasi ke sana kemari, berturut-turut menciptakan beberapa bayangan sisa, lalu muncul di jarak 100 meter sembari berdiri tenang di sana. "Bos, kecepatan macam apa ini? Misteri mendalam apa yang dia gunakan?" Bebe benar-benar tidak paham. Linley juga mendalami hukum api, jadi ia memiliki sedikit gambaran. Api berbeda dengan angin. Tubuh Bayer menjadi lincah dan meskipun pergerakannya sangat cepat, wujudnya juga tidak berbentuk dan tidak terlihat seperti angin. Tapi Tuan Lelin berbeda. Lihat, dia persis seperti api. Kobaran api meletup hebat penuh energi. Tidak ada yang semu dari kecepatan Tuan Lelin. Dia meledakkannya. Kecepatannya seketika meletup mencapai batas tertinggi, membuat kita merasa seolah dia sedang berteleportasi. Linley terus berdecak kagum. Seseorang yang bisa mencapai tingkat kecepatan seperti itu, hal ini saja sudah membuat Blue Fire menjadi komandan kelas atas. "Ada apa denganmu?" Hammers meraung kesal. "Kau menghindar terus. Sama sekali tidak seru. Aku menaruh kesan baik padamu, makanya aku ingin bertarung denganmu. Kalau kau memang punya kemampuan, hadapi aku secara jantan." Hammers tahu betul kalau kecepatannya jauh di bawah orang ini. Sebenarnya, Hammers sangat dongkol. Serangannya luar biasa kuat, pertahanannya juga sangat tangguh. Sayangnya, pergerakannya terlalu lambat dan ia tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Oleh karena itu, saat banyak ahli berpapasan dengan Hammers, mereka akan langsung melarikan diri. Kejadiannya sama seperti dua orang pertama yang dijumpainya. Mirip pula dengan beberapa ratus orang berikutnya yang ia temui. Makanya, Hammers benar-benar membenci orang yang mengandalkan kecepatan untuk menghindar. "Kau orang yang lucu." Blue Fire tetap mempertahankan senyuman di wajahnya. "Apanya yang lucu?" Hammers mendongak lalu berseru. "Hei, pendek! Kalau kau punya kemampuan, ayo hadapi aku secara jantan." Sembari berbicara, Hammers menghantamkan sepasang tinjunya yang seukuran karung pasir dengan bengis. Diiringi suara ledakan keras, suaranya terdengar seolah-olah ada gunung yang baru saja runtuh. Benturan yang mengerikan itu memicu retakan spasial muncul bahkan di antara kedua tinjunya. "Hei, pendek! Apa kau berani?" Hammers mendongak dengan angkuh. Tinggi badan Blue Fire sebenarnya normal saja, tetapi menimbang Hammers setinggi 3 meter, wajar saja jika ia menganggap Blue Fire pendek. Blue Fire pun tertawa. "Aku sudah sekian lama berada di medan perang alam, tapi belum pernah bertarung sekalipun. Baiklah kalau begitu. Hari ini aku akan sedikit meregangkan otot. Majulah!" Usai Blue Fire berbicara, diiringi suara letupan, seluruh tubuh Blue Fire mulai diselimbuti kobaran api. Matanya mulai memancarkan cahaya berapi-api. "Bagus!" Hammers tertawa lantang, lalu menerjang ke arah Blue Fire, membuat tanah berguncang di setiap langkah kakinya. Linley dan Bebe terus menyaksikan, memusatkan perhatian mereka pada pemandangan ini. "Bos, siapa yang akan menang? Maksudku, kalau mereka beradu secara langsung, siapa yang akan menang?"
Tanya Bebe. Linley menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Menurut laporan intelijen kakekmu, Hammers memiliki tenaga kasar bawaan yang luar biasa, dan daya serangnya sebanding dengan para dewa tingkat tinggi, Paragon. Jika Tuan Leylin memilih menghadapinya secara langsung, hasilnya sulit dipastikan. Bluefire yang seluruh tubuhnya berselimut api menyaksikan dengan tenang saat Hammers menerjang. Dengan wajah bengis, Hammers mengerang, dan tinju kanannya yang membawa tenaga kasar yang tiada habisnya, serta dialiri misteri mendalam dari hukum bumi, menghantam lurus mengincar Bluefire. Diiringi suara gemuruh, ruang di sekitarnya mulai berguncang di setiap jalur yang dilalui tinju tersebut. Dalam sekejap mata, tinju itu sudah sampai di hadapan Bluefire. Bagus. Bluefire yang sedari tadi bersikap tenang mengangkat alisnya. Tangan kanannya yang semula tergantung di sisi tubuhnya mendadak melesat secepat kilat. Linley dan Bebe hanya menangkap kilasan cahaya merah menyala yang menyilaukan melesat maju. Berkas cahaya berapi-api ini menghantam telak tinju Hammers. Sebuah benturan langsung. Tinju beradu tinju. Saat kedua tinju itu bertabrakan, ruang hancur berantakan bak kaca yang pecah, seiring puluhan robekan spasial yang menganga. Hammers dan Bluefire bergetar sedikit. Hammers mundur 3 langkah, sedangkan Bluefire mundur 1 langkah. Apa? Linley dan Bebe terbelalak tak percaya. Mengerikan sekali. Bluefire sama sekali tidak menggunakan artefak dewa utama atau artefak ilahi. Linley sedari tadi memusatkan perhatian pada tinju Bluefire. Kepalan tangan itu seputih dan semurni giok putih. Hammers terlahir dari alam ilahi bumi itu sendiri. Dia adalah gunung emas yang setelah bertahun-tahun tak terhitung ditempa oleh alam tersebut, akhirnya memperoleh kesadaran. Itulah alasan mengapa tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun Bluefire, Linley benar-benar terperangah. Hebat, Hammers, kau benar-benar layak menyandang reputasimu. Bluefire tertawa tenang, melontarkan pujian. Hammers menatap Bluefire dengan kaget, lalu beralih ke tinjunya sendiri. Ia tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia menghadapiku secara langsung, tapi ternyata dia sedikit lebih unggul. Hammers tahu betul barusan, di detik ketika tinjunya berbenturan dengan kepalan tangan pria di hadapannya, seuntai kekuatan menusuk yang tajam melonjak ke arahnya. Kekuatan menusuk yang tajam itu layaknya letusan gunung berapi, melesat maju dengan sengit. Menghadapi daya ledak tersebut, Hammers merasakan tinjunya sendiri bergetar. "Siapa kau?" tanya Hammers dengan suara berat. "Kau bisa memanggilku Bluefire," sahut Bluefire sambil tertawa tenang. Hammers menyipitkan matanya, lalu mengangguk kecil dan berkata, "Baiklah, Bluefire, aku akan mengingatmu. Dulu pun saat aku berpapasan dengan dewa tingkat tinggi paragon elemen air bernama Borhaus, ketika kami saling bertukar pukulan, aku tetap tidak kalah. Kau sangat kuat." Usai berbicara, Hammers berbalik dan langsung melangkah pergi. Bluefire tertawa pelan sembari melepas kepergian Hammers. Ia memuji dalam hati. Dia benar-benar layak menyandang reputasi sebagai ahli yang terpilih menjadi utusan dewa utama, bahkan sejak masih berstatus dewa tingkat rendah. "Tuan Leylin." Barulah sekarang Linley melangkah mendekat. "Tuan Leylin, Anda kuat sekali." Mata Bebe berbinar-binar, dan ia bergegas berlari menghampirinya. "Bagaimana bisa Anda menjadi sekuat ini? Kenapa Odin jauh lebih lemah darimu? Oh iya, apakah peningkatan kekuatanmu ini ada hubungannya dengan kedatanganmu ke makam para dewa?" Nama asli Bluefire adalah Zacharias Leylin. Bluefire adalah sebuah julukan. Orang luar cukup mengetahui nama panggilannya saja, tetapi tentu saja orang-orang terdekat akan memanggil nama aslinya. Makam para dewa? Bluefire terkekeh. Ada sedikit hubungannya dengan tempat itu, tapi tidak sepenuhnya karena hal tersebut. Bluefire berpaling menatap Linley sembari tertawa. "Linley, lama tak jumpa. Aku tidak menduga kau sudah memadukan 4 misteri mendalam dari hukum bumi. Saat pertama kali bertemu denganku dulu, aku mendapat kesan kalau kemampuan pemahamanmu sangat hebat. Tapi tak kusangka, hanya dalam 2000 tahun, kau sudah bisa mencapai tingkat seperti ini dan berdiri di puncak di antara para dewa tingkat tinggi. Tentu saja para komandan semuanya akan dikategorikan sebagai dewa tingkat tinggi puncak. Namun pastinya hanya para dewa tingkat tinggi Paragon yang bisa benar-benar dianggap sebagai puncak. Seandainya bukan karena petunjukmu dulu, Tuan Leylin, kecepatan latihanku mungkin tidak akan secepat ini, ucap Linley rendah hati. Baiklah, sudah lama kita tidak bertemu. Mari kita duduk, menikmati anggur, dan mengobrol santai,
ujar Lailin sambil tertawa pelan. Tentu saja Lin Lei tidak akan menolak. Masih ada waktu 3 abad lagi sebelum perang alam ini berakhir. Persediaan waktunya lebih dari cukup dan ia dengan senang hati mendampingi Blue Fire. Di saat yang sama, Lin Lei cukup terkejut sekaligus bingung oleh kekuatan Blue Fire. Dia bisa menghadapi Hammers secara langsung dengan tangan kosong, bahkan sedikit lebih unggul. Mungkinkah Blue Fire sudah menjadi seorang paragon? Lin Lei tahu persis betapa langkanya para paragon. Ada banyak alam material, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung, jumlah dewa tingkat tinggi paragon, atau tepatnya, jumlah orang yang dicurigai sebagai dewa tingkat tinggi paragon, kurang dari 30 orang. Mungkinkah alam Yulan ikut melahirkan seorang paragon juga? Hati Lin Lei diliputi rasa penasaran. Blue Fire mengerahkan sebuah pukulan untuk membuat sebuah gua, lalu mengeluarkan meja, anggur, dan makanan dari cincin interspasial miliknya. Anggur dan makanan tersebut semuanya disimpan dalam kondisi beku, tetapi tentu saja Blue Fire dengan cepat mencairkannya. Lin Lei, Bebe, dan Blue Fire duduk bersama, menikmati hidangan dan anggur sembari mengobrol santai. Aku tidak menyangka Anda ikut datang juga, Tuan Lailin. Bebe berkata sambil menyambar sepotong daging Demon Dragon, lalu mulai mengunyahnya. Aku rasa Anda pasti sudah membantai cukup banyak komandan selama beberapa tahun terakhir di medan perang alam, Tuan Lailin. Sudah berapa banyak? Tanya Bebe. Blue Fire memegang cawan anggur. Ia menyesapnya sedikit, lalu tertawa sambil menggelengkan kepala. Tidak satu pun, jawabnya. Tidak ada satu pun? Bebe melotot. Tuan Lailin, mengesampingkan hal lainnya, kecepatan dan kekuatan seranganmu yang mengerikan sebanding dengan Hammers. 2 hal itu saja sudah bisa membuatmu membantai banyak komandan. Saat para komandan itu berpapasan denganmu, mereka bahkan tidak akan sempat melarikan diri. Menimbang betapa cepatnya pergerakan Blue Fire, bagaimana mungkin ada orang yang bisa lolos darinya? Apa aku harus membantai orang hanya karena mendatangi medan perang alam? Blue Fire menggelengkan kepala sambil tertawa. Aku datang kemari karena 2 alasan. Pertama, aku belum pernah ikut serta dalam perang alam dan ingin datang untuk melihat-lihat. Sedangkan untuk alasan kedua, kau tidak perlu bertanya. Lin Lei yang merasa penasaran tiba-tiba berkata, Tuan Blue Fire, menurutku hanya dewa tingkat tinggi paragon bernama Bayer yang bisa mengimbangi kecepatanmu dan kekuatan seranganmu sebanding dengan Hammers. Aku ingin bertanya, Tuan Lailin, apakah Anda sudah mencapai tingkat paragon? Blue Fire tertegun. Kalau kau tidak bisa memberitahu, jangan dipaksa, ucap Lin Lei buru-buru. Ia pun tahu bahwa banyak dewa tingkat tinggi paragon menyembunyikan kekuatan mereka dan tidak mengumbarnya. Inilah alasan mengapa banyak orang hanya berstatus dicurigai sebagai dewa tingkat tinggi paragon. Tidak ada gunanya aku merahasiakan apapun darimu, sahut Blue Fire sambil mengangguk kecil. Benar, 1000 tahun yang lalu aku sudah mencapai tingkat paragon. Meski sudah bersiap mental, Lin Lei tetap terkesiap. Apa artinya menjadi seorang paragon? Itu berarti seseorang telah menguasai salah satu hukum secara menyeluruh dan tuntas. Jumlah orang yang mampu menjadi paragon bahkan lebih sedikit daripada mereka yang mampu menjadi dewa utama. Dari sini bisa dinilai bahwa tanpa kecuali, setiap orang yang mencapai tingkat ini adalah sosok agung yang memiliki bakat bawaan, pemahaman, keberuntungan, serta kegigihan yang luar biasa. Seseorang tidak boleh kekurangan satu pun dari aspek-aspek tersebut. Hanya dalam kesempurnaan seorang paragon bisa terlahir. Mata Bebe membelalak lebar. Ia menatap Blue Fire cukup lama tanpa bisa mengucapkan apa-apa. Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Tidak perlu berlebihan, ucap Blue Fire sambil tertawa. Tidak perlu berlebihan? Anda seorang paragon, seru Bebe. Tuan Lailin, termasuk Anda, seluruh alam semesta hanya memiliki kurang dari 30 paragon. Alam material jumlahnya tak terhitung, tapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung, berapa banyak paragon yang lahir dari sana? Kemungkinan besar, alam Yulan kita hanya memiliki Anda. Blue Fire tertawa. Meskipun hatinya setenang air, saat memikirkan hal-hal ini, ia tak urung merasakan sekelumit rasa bangga juga. Setelah mencapai tingkat paragon, memang wajar jika seseorang merasa bangga sepanjang sisa hidupnya. Tuan Lailin, Anda benar-benar mengagumkan. Hati Lin Lei ikut bergejolak penuh kekaguman. Berapa lama lagi sampai ia bisa mencapai tingkat yang sama? Blue Fire terkekeh, sementara Bebe tiba-tiba menyahut. Bos, bukankah kakek pernah bilang kalau kau sudah mencapai tingkat Tuan Lailin, kau baru boleh pergi ke makam para dewa?
Dia seorang paragon, bos. Kapan kau bisa menjadi seorang paragon? Bukankah itu berarti kesempatan memasuki makam para dewa masih sangat lama? Beirut bilang begitu. Bluefire terkejut. Iya, Lord Beirut memang bilang begitu, sahut Linley pasrah. Sebelumnya Linley masih menyimpan sececah harapan, tetapi sekarang setelah tahu bahwa Bluefire seorang paragon, mungkinkah aku harus mencapai tingkat paragon sebelum bisa memasuki makam para dewa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Linley tahu batas kemampuannya sendiri. Semakin jauh seseorang melangkah dalam proses pemaduan, waktu yang dihabiskan akan semakin lama. Linley bahkan curiga, meskipun ia menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tetap belum tentu bisa menjadi seorang paragon. Bagaimanapun juga, ada banyak orang yang awalnya berlatih dengan sangat cepat, tetapi begitu mencapai tingkatan tertentu, kemampuan mereka tidak bisa lagi meningkat. Mereka telah mencapai batas maksimal mereka. Bluefire menggelengkan kepala sambil tertawa. Saat aku memasuki makam para dewa dulu, aku baru memadukan 5 misteri mendalam. Kurasa maksud Beirut adalah ketika kau sudah berada di tingkatanku waktu itu, dengan 5 misteri mendalam yang sudah berpadu, kau akan diizinkan masuk. Tidak mungkin dia mewajibkanmu menjadi seorang paragon. Itu terlalu tinggi. Linley langsung mengangguk paham. Benar juga. Saat Bluefire masuk dulu, ia belum menjadi seorang paragon. Bebe bergumam. Memadukan 5 misteri mendalam pun akan memakan waktu yang sangat lama. Semakin jauh melangkah, prosesnya akan semakin sulit. Hahaha, kenapa harus terburu-buru? Linley tertawa tenang. Bebe, mengingat kekuatanku saat ini, aku bisa menghadapi para komandan lainnya tanpa mati. Begitu perang alam ini berakhir, kita akan kembali ke alam infernal. Ketika kita tidak lagi memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, kita bisa perlahan menghabiskan beberapa miliar tahun untuk berlatih. Bluefire tersenyum dan berkata penuh persetujuan. Bagus, tidak angkuh dan tidak gegabah. Hanya dengan begitu, kau bisa membiarkan segala hal berkembang secara alami. Semakin kau tidak sabar, keberhasilan akan semakin sulit diraih. Tidak perlu terlalu memikirkan urusan tentang makam para dewa, sahut Linley sambil tertawa. Saat ini Linley tidak benar-benar memiliki beban. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di medan perang alam, ia telah mendapatkan 3 lencana, dan hanya kekurangan 1 lagi. Menimbang kekuatannya yang telah melonjak drastis, Linley yakin jika ia dan Bebe memadukan kekuatan, tidak akan sulit mendapatkan 1 lencana tambahan. Usai menuntaskan urusan ini, ia akan benar-benar lega dan bisa dengan tenang melanjutkan pengejaran menuju kesempurnaan. Linley menatap Bluefire, lalu berkata dengan serius, Tuan Lelin, aku punya sebuah pertanyaan di dalam hati. Katakanlah, sahut Bluefire. Ia menyesap sedikit anggur, lalu tertawa tenang. Aku sangat bingung mengenai para dewa tingkat tinggi paragon, ucap Linley sambil mengernyitkan dahi. Ada cukup banyak komandan yang memiliki bakat bawaan yang luar biasa, seperti Raiskem atau Rehom. Mereka terlahir dengan kekuatan yang sangat besar. Ditambah lagi, mereka telah memadukan 5 misteri mendalam. Secara logika, menimbang seberapa kuat tubuh mereka, serta fakta bahwa mereka telah memadukan 5 misteri mendalam, aku merasa mereka seharusnya seimbang dengan para dewa tingkat tinggi paragon. Namun sebelumnya, saat mereka menghadapi Bayer, aku mendapati perbedaannya luar biasa besar. Mereka dipermainkan begitu saja. Benar sekali, Bayer terlalu kuat. Dia dengan mudah bisa menjepit ruang. Daya kekang itu terlalu menakutkan, timpal Bebe. Ditambah lagi, serangan jiwa. Elemen angin cocok untuk serangan fisik dan bukan untuk serangan jiwa. Walaupun elemen itu memiliki teknik musik dan gelombang suara, kekuatannya tidak terlalu istimewa. Tapi kenapa saat Bayer melancarkan serangan jiwa, aku langsung linglung tanpa mampu melawan sama sekali? Linley benar-benar tidak paham. Sesama paragon pun memiliki perbedaan di antara mereka sendiri. Paragon elemen angin sangat tangguh dalam hal serangan fisik. Paragon elemen air memiliki pertahanan fisik yang luar biasa. Sebelumnya, Hammers berkata bahwa seorang dewa tingkat tinggi paragon elemen air sedikit lebih lemah darinya dalam adu kekuatan. Tapi Bayer adalah seorang paragon elemen angin. Mengapa serangan jiwanya bisa begitu mengerikan? Linley benar-benar tidak mengerti. Bluefire mulai tertawa. Apa yang lucu? Gumam Bebe. Para paragon memang luar biasa kuat. Tampaknya mereka kuat dalam segala aspek. Dewa tingkat tinggi, paragon dari elemen yang berbeda, akan memiliki spesialisasi yang berbeda pula. Tetapi walaupun mereka mungkin lebih lemah di satu aspek, kekuatan mereka tetap jauh melampaui para komandan.
Sebagai contoh, meskipun dewa tingkat tinggi paragon elemen air lebih lemah dalam serangan fisik, kekuatannya tetap hampir seimbang dengan Hammers. Para dewa tingkat tinggi paragon tidak memiliki kelemahan, ucap Bluefire sambil tertawa tenang. Linley dan Bebe segera menegakkan tubuh mereka dan mulai mendengarkan dengan seksama. Tentu saja, saat seorang dewa tingkat tinggi paragon berbicara mengenai topik ini, ucapan mereka sangat berbobot. Para dewa tingkat tinggi paragon sangat kuat dalam segala aspek. Perbedaan hukum dan ketentuan hanya mengakibatkan para paragon menjadi lebih tangguh dalam aspek tertentu. Misalnya, aku paling kuat dalam serangan jiwa. Sebenarnya, para dewa tingkat tinggi paragon kuat dalam segala aspek. Semua itu karena sebuah rahasia tertentu, ucap Bluefire. Rahasia? Linley dan Bebe tercengang. Bluefire menangguk, lalu menghela napas kagum. Linley, aku bisa memberitahu kalian berdua soal ini. Tapi rahasia tentang diriku yang seorang paragon, serta rahasia ini, kalian tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Tentu saja, Linley dan Bebe serentak mengangguk. Bluefire mengangguk kecil, lalu berkata, dulu, saat aku sedang memadukan 6 misteri mendalam dari hukum api, aku mencapai sebuah hambatan. Aku hanya terpaut 1 langkah lagi dari menjadi seorang paragon. Aku sudah sangat kuat pada saat itu. Namun, begitu aku mengambil langkah terakhir tersebut dan menjadi seorang paragon, tahukah kalian seberapa besar selisih kekuatan yang tercipta? Linley menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Tapi, menembus hambatan biasanya tidak akan memicu lonjakan kekuatan yang terlalu besar, jawabnya. Saat aku mengambil langkah terakhir itu, aku merasakan diriku bertransformasi. Bluefire menghela napas. Sebuah transformasi kualitatif. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Linley dan Bebe tercengang mendengarnya. Aku yakin kalian tahu bahwa secara garis besar, dewa tingkat tinggi manapun, bahkan yang sangat kuat sekalipun, yang belum mencapai tingkat paragon, jika sampai mengusik seorang dewa utama, bisa dihancurkan oleh dewa utama tersebut hanya dengan satu pikiran. Ada satu jenis dewa tingkat tinggi yang menjadi pengecualian, yaitu para paragon. Kehendak dewa utama tidak akan bisa membunuh seorang dewa tingkat tinggi paragon. Bluefire tertawa. Linley mengangguk kecil. Ia mengetahui hal ini. Kenapa bisa begitu? Bluefire tertawa. Ini berkaitan dengan rahasia para paragon. Begitu menjadi seorang paragon, dalam sekejap mata, seseorang akan bertransformasi. Linley dan Bebe mendengarkan dengan seksama. Di detik terjadinya transformasi saat menjadi seorang paragon, sejenis hukum alam yang sangat unik menyelubungi jiwaku. Jiwaku menjalani semacam transformasi kualitatif. Setelah transformasi itu tuntas, barulah aku memahami seberapa kuatnya para paragon. Bluefire mulai tertawa. Transformasi kualitatif dari jiwa? Linley tercengang. Dari dewa tingkat rendah ke dewa tingkat menengah hingga dewa tingkat tinggi, kekuatan jiwa meningkat di setiap fasenya. Namun, ia tidak membayangkan bahwa setelah mencapai tingkat paragon, kekuatan jiwanya akan kembali melonjak. Transformasi jiwa jenis ini memicu hukum alam menganugerahkan semacam otoritas yang dimiliki oleh para paragon kepadaku. Bluefire tersenyum. Sebuah otoritas yang mengandung kehendak hukum-hukum dunia, kehendak seorang paragon. Linley tertegun. Semua orang memiliki kehendak, tetapi kehendak dari para dewa tingkat tinggi biasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tidak mengandung daya serang sama sekali. Kehendak seorang paragon mengandung hukum dunia, tanya Linley. Benar, Leylin tertawa. Sebenarnya, lonjakan kekuatan dari hasil memadukan misteri mendalam itu sendiri tergolong terbatas. Namun, bahkan serangan biasa dari kami, setelah disusupi oleh kehendak kami, akan memicu kekuatannya meningkat hingga ke tingkat yang mengerikan. Ini semacam otoritas. Sebuah otoritas yang dianugerahkan oleh alam semesta itu sendiri. Dan inilah yang kami andalkan untuk menahan kehendak dewa utama. Linley dan Bebe mulai paham. Mereka juga sudah mendengar bahwa kehendak dewa utama tidak boleh dilanggar. Kekuatan dewa utama itu sendiri tidak terlalu istimewa. Namun, kekuatan dewa utama yang disusupi oleh kehendak dewa utama akan menjadi sangat mengerikan. Hal paling menakutkan dari seorang dewa utama adalah kehendak mereka. Ini layaknya seorang kaisar. Dia tidak perlu bergerak sendiri. Satu perintah darinya bisa memicu jutaan orang kehilangan kepala mereka. Bagi orang biasa, kehendak seorang kaisar tidak boleh dilanggar. Bluefire tertawa tenang. Ini adalah semacam kekuatan dari kehendaknya. Kehendak dari para dewa tingkat tinggi biasa tidak bisa digunakan untuk menyerang.
Tapi untuk para dewa tingkat tinggi Paragon, mereka memiliki otoritas jenis ini yang dianugerahkan langsung oleh alam semesta. Linley dan Bebe sekarang sudah mengerti. Ya ampun, jadi seperti itu situasinya. Di antara para dewa tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, para dewa tingkat tinggi Paragon seperti para kaisar yang bertengger jauh di atas yang lain. Kehendak para dewa tingkat tinggi Paragon mengandung hukum alam, sehingga serangan biasa dari seorang dewa tingkat tinggi Paragon pun mengandung kekuatan yang luar biasa mengerikan. Pantas saja, gerakan santai dari Bayer memicu kami berempat merasakan kekangan yang begitu besar. Bebe berdecak kagum. Sebuah serangan dengan tangan kosong saja kekuatannya sebanding dengan serangan senjata dewa utama. Lalu bagaimana dengan kehendak dewa utama? Tanya Bebe buru-buru. Seberapa jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kehendak seorang Paragon? Hahaha, tentu saja jauh lebih kuat. Blue Fire tertawa. Prinsipnya sama saja. Para dewa utama memiliki percikan dewa utama, dan mereka juga dianugerahi otoritas yang luar biasa besar oleh alam semesta. Hal ini memicu kehendak mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Para dewa utama, dari jarak triliunan kilometer sekalipun, bisa menggunakan kehendak mereka untuk menyerang kami. Kami para dewa tingkat tinggi Paragon hanya bisa bersusah payah menahannya untuk mempertahankan nyawa. Namun, jika seorang dewa utama datang langsung menyerang kami, mustahil bagi kami untuk bisa melawan. Linley dan Bebe kini sudah sepenuhnya paham. Sebuah kehendak yang memiliki daya dan kekuatan yang nyata. Linley menghela napas. Blue Fire tinggal bersama Linley dan Bebe selama 3 hari. Sepanjang 3 hari ini, mereka bertiga mengobrol sambil menikmati anggur. Linley menceritakan beberapa kisah mengenai serangan yang mereka alami di medan perang alam ini, dan Blue Fire ikut menghela napas saat mendengarkannya. Kendati demikian, setelah 3 hari berlalu, Blue Fire tetap berpisah dengan Linley. Bagaimanapun juga, tujuan Blue Fire mendatangi medan perang alam berbeda dengan alasan Linley. Blue Fire enggan membantai orang. Saat ini mereka berada di luar gua. Berdiri di atas tanah yang gersang, Blue Fire sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Linley dan Bebe. Linley, semoga kau beruntung mendapatkan lencana komandan yang keempat, ucap Blue Fire sambil tertawa tenang. Oh iya, sebelum ini kau sempat bersama Race Game selama beberapa waktu kan? Setengah bulan sebelum aku bertemu denganmu, aku menjumpai Race Game dan Rehom yang kau ceritakan itu di sebuah gua. Oh, Linley dan Bebe seketika kegirangan. Di mana mereka? Tanya Linley terburu-buru. Ia hingga kini masih menaruh rasa terima kasih yang besar terhadap Race Game. Blue Fire melirik sekelilingnya, lalu menunjuk ke sebuah arah. Lurus saja ke arah itu. Kira-kira 110.000 kilometer dari sini, kau akan menemukan sebuah gunung dengan 2 puncak yang menyerupai tanduk domba. Mereka berdua tinggal di sana, di kaki gunung tersebut, di dalam sebuah gua. Tapi tentu saja, aku tidak bisa memastikan apakah mereka masih tinggal di sana atau tidak. Terima kasih Tuan Leylin. Linley sangat gembira. Biasanya mereka akan menetap di satu tempat selama bertahun-tahun. Karena Blue Fire baru melihat mereka di sana belum lama ini, Race Game seharusnya masih berada di lokasi tersebut. Tampaknya kau berniat berkumpul kembali dengan mereka juga. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini, ucap Blue Fire sambil terkekeh. Linley dan Bebe bergegas mengucapkan selamat tinggal kepada Blue Fire. Lalu tanpa kembali ke gua mereka lagi, langsung terbang menuju ke arah yang ditunjukkan Blue Fire dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya begitu mendengar penjabaran mengenai gunung berbentuk tanduk domba tersebut, Linley sudah memiliki gambaran. Ia mengantongi peta medan perang alam, jadi tentu saja tahu di mana letak gunung tersebut. Blue Fire menyaksikan kepergian keduanya hingga lenyap di belantara gersang, lalu tertawa kecil. Ia kemudian menghela napas. Beirut benar-benar mengerahkan segalanya tanpa memedulikan biayanya. Tapi sekarang setelah Linley berhasil memadukan 4 misteri mendalam, bisa dibilang Beirut sudah menuntaskan tujuannya. Mengenai perpaduan misteri mendalam yang kelima, itu masih sangat jauh. Tampaknya untuk saat ini tidak ada lagi yang perlu kulakukan di sini. Aku belum pernah menyaksikan perang alam. Aku tidak boleh melewatkan pertempuran puncak yang akan terjadi 300 tahun lagi. Blue Fire pun melesat pergi dengan anggun.